BTTH Kaisar Api, episode 454. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yah, kita menang. Melihat pemandangan mengerikan di tempat sihir itu, air mata kecil muncul di wajah Xiao Yi Junmei, hidungnya memerah dan kesedihannya tak terbendung. Di balik pembatas altar, Xiao Yan dan Qianqin masih berbincang sebentar, tetapi saat ini, semua orang tahu bahwa kontes pemilihan ini telah berakhir. Saudara laki-laki kedua, sebelum ada tindakan lain, Xiao Yi melangkah keluar dan langsung menghampiri Xiao Yan di dalam tempat yang diselimuti sihir. Pada titik ini, tidak perlu dilanjutkan. Selain itu, putri elf tersebut telah berlatih sejak kecil dan mempelajari budaya serta seni bangsawan. Meskipun ia dominan dan agresif, ia sangat terbuka terhadap kemenangan dan kekalahan. Melihat kedatangan Xiao Yi, Xiao Yan awalnya ingin bertahan sebentar, tetapi sayangnya, rasa lemas yang hebat dari tubuhnya membuat kaki Xiao Yan lemas dan dia langsung berbaring di pundak Xiao Yi. Dengan menggunakan daya sebesar itu sekaligus, bebannya benar-benar terlalu besar. Xiao Yan berkata sambil menyeringai, lalu berbaring di punggung Xiao Yi. Sebuah perasaan kering yang sangat mengerikan muncul di inti pertempuran, bahkan kekuatan dewa pun bergetar di dalam tubuhnya, dan kelima jarinya yang tampak seperti tulang itu sangat mengerikan. Harus kuakui, kau adalah orang terkuat yang pernah kutemui. Jika kau benar-benar memasuki reinkarnasi, aku sama sekali bukan lawanmu. Aku menantikan hari ketika kau memasuki reinkarnasi. Qianqin menyapu bersih sisa-sisa energi yang menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan adalah musuh yang sejati dan kuat, orang terkuat yang pernah dia temui sejak zaman kuno. Ngomong-ngomong, beranikah kau bertanya pada putri Qianqin ada apa di bawah mahkota Raja Naga Tamil? Pada akhirnya, Xiao Yan berbicara dengan lemah. Kesembilan Raja Naga itu perkasa dan hebat, bukan karena Xiao Yan menginginkan kekuatan badai, tetapi karena ingin mencari jejak Raja Naga Baxia melalui Raja Naga Tamil. Kekuatan Raja Naga Badai diperoleh secara kebetulan saat aku masih muda. Adapun jejaknya, bahkan aku pun tidak bisa melacaknya. Tapi dia seharusnya memiliki hubungan yang mendalam dengan tahta suci atau keluarga malaikat. Putri Qianqin menggelengkan kepalanya dan langsung mundur dari penghalang. Kompetisi telah berakhir, ketiga suku utama telah sepenuhnya hancur, dan ada kandidat yang jelas untuk Raja Elf Api berikutnya. Semuanya, keberatan apa lagi yang kalian miliki? Menyaksikan akhir sandiwara di lapangan, tetua kedua Malin melangkah keluar, dan kobaran api coklat di sekujur tubuhnya menyebar seperti arus hangat, memperbaiki penghalang altar suci yang rusak ini, dan suara dahsyatnya mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatan semacam ini, paksaan mengerikan yang berasal dari alam tak terlihat, membuat orang bergidik, layak untuk menjadi pemimpin para elf api. Elis sudah datang, selamat kepada Tuan Muda Yi. Qianqin juga ingin memberikan restu kepada Tuan Muda Yi terlebih dahulu. Tetua kedua, Malin, baru saja jatuh, dan kedua putri, Elis dan Qianqin, membungkuk dengan anggun. Meskipun mereka telah menyingkirkan prasangka mereka berkata perlahan, "Selamat, Tuan Yi." Ketika para elf perkasa yang menyaksikan dari belakang mereka mendengar kata-kata itu, mereka pun ikut menundukkan tangan satu persatu. Kakak kedua, adikku yang kedua sekarang terluka parah. Mari kita bawa dia untuk ditangani secepat mungkin. Aku tidak terburu-buru. Menghadapi dukungan dari begitu banyak orang berpengaruh, Xiao Yi tidak merasa senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata kepada tetua kedua di sampingnya, sangat mendesak. Orang ini, mungkinkah hidup dan mati manusia lebih penting daripada status terhormat Raja Elf Api berikutnya? Raja Elf Api, generasi ini adalah orang terkuat di atas tingkat reinkarnasi kelima. Selain mengendalikan seluruh keluarga elf, cukup dengan berdiri di antara peringkat teratas dunia 1000 besar. Banyak orang memandang penampilan Xiao Yi, dan hati mereka sudah gatal, tetapi mereka tidak berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Ya, Elis, Qianqin, Marvin, tiga suku utama telah hancur, salurkan kekuatan kalian ke dalam elf api kami, dan kami akan melanjutkan upacara kanonisasi dalam beberapa hari. Tetua kedua Malin membawa Xiao Yan dan Xiao Yi,
mengubah mereka menjadi meteor, dan terbang menuju bagian bawah altar elf. Roh Kudus berdiri di titik tertinggi, sementara markas besar keluarga peri api berada di bagian bawah altar peri. Ini adalah markas para elf api kami. Izinkan saya mengantar Anda ke apotek. Yao Laogui memiliki banyak ramuan herbal yang bagus, yang dapat mempercepat penyembuhan luka Anda. Tetua kedua Malin berjalan perlahan dan memimpin mereka berdua. Jika melihat sekeliling, yang disebut sebagai markas klan peri api terletak jauh di tengah hutan yang rimbun. Tempat itu terang dan penuh kehidupan. Tanahnya tertutup lapisan-lapisan batu aneh seperti akik. Hutan menyatu dengan alam. Sebagian besar bangunan di hutan itu mewah, tetapi lebih banyak bangunan dibangun satu persatu. Pusat pepohonan menjulang di langit, di atas cabang-cabangnya. Daun-daun hijau, nafas kehidupan, dan bahkan kata-kata peri, sangat harmonis. Pohon kehidupan kuno para elf juga merupakan tempat suci sejati di antara para elf. Saat ketiganya berjalan seperti itu, mereka segera sampai di suatu tempat jauh di dalam hutan, dikelilingi oleh kobaran api berwarna coklat. Seluruh wilayah itu berbentuk bulat, dan tidak ada pohon atau gulma dalam radius 100 meter. Hanya ada sebuah pohon purba dengan ketinggian 1000 meter yang berdiri di sana. Di atas pepohonan purba, garis-garis menyerupai tubuh manusia muncul, dengan beberapa fluktuasi kuno dan misterius. Pada saat ini, di atas pepohonan purba, serangkaian rumah kayu yang indah muncul, tetapi di kaki pepohonan purba itu, tampak aneh. Jejak tanda hitam muncul, dan tanda-tanda hitam itu terasa membuat pusing hanya dengan melihatnya. Yao tua, bukakan pintu untukku. Tetua kedua Malin memimpin mereka berdua dengan mudah, dan sampai ke puncak pohon kehidupan kuno, lalu merobohkan rumah kayu keempat dari puncaknya. Ini adalah pohon kehidupan kuno, tempat para elf telah hidup selama beberapa generasi. Bercocok tanam dan menyepi di sini akan memberikan efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan karena pohon kuno ini, rumah kayu di sini memiliki misteri lain, karena rumah kayu ini adalah ruang terpisah bagi kami para elf untuk tinggal, jelas Xiao Yi. Ternyata ada tempat yang sebagus itu. Xiao Yan mengangguk, menghadap ke ruang di sini, bahkan Xiao Yan pun cukup menyukainya. Ngomong-ngomong, tetua kedua, bagaimana dengan tetua pertama dan patriark, bukankah begitu? Saat menjelaskan kepada Xiao Yan, Xiao Yi tiba-tiba teringat sesuatu, menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu menatap tetua kedua Malin. Berdasarkan pengalaman dan catatan sebelumnya, setiap kali kontes pemilihan anggota dewan selalu dipimpin oleh tetua pertama, mengapa kali ini giliran tetua kedua? Mungkinkah sebenarnya ada masalah lain di dalam kalangan elf api? Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku pulih dari cedera dulu. Lagi pula, kalian berdua harus bekerja keras untuk sementara waktu. Jangan malas. Setelah ditunjuk oleh Xiao Yi, tetua kedua Malin tersenyum tipis, tetapi sepertinya ada niat jahat di balik senyum itu. Tetua kedua Malin tidak terkejut dengan pertanyaan Xiao Yi. Lagi pula, orang ini adalah raja berikutnya dari klan peri api. Segel reinkarnasi dan kekuatan api suci sudah cukup untuk mengetahui semua bencana yang akan terjadi. Namun langkah selanjutnya mungkin adalah puncak sebenarnya dari para elf api. Aku datang. Tetua kedua, Anda tidak perlu selalu bersikap kejam. Pintu kayu ruangan saya mahal untuk dibangun. Sudah berapa kali Anda merusaknya? Saat telapak tangan Malin terus memukul rumah kayu keempat di atas pohon kuno itu, sebuah suara tua terdengar dari sana, dengan nada ketidakpuasan dan kekesalan. Mencicit, pintu kayu itu memiliki pola yang sangat misterius. Jika tidak cerdik, mungkin akan sangat sulit untuk membukanya. Saat ini, pintu kayu itu dibuka dengan tenang oleh sosok di dalamnya. Bukankah Anda pergi untuk memimpin kontes pemilihan? Mengapa kamu bebas datang ke tempatku? Mendorong pintu dan berjalan keluar, pintu kayu itu dipenuhi kekuatan ruang seperti pusaran kecil, dan seorang elf yang tampak seperti pria manusia paruh baya keluar. Pria elf ini terlihat sangat mirip dengan manusia, tanpa telinga runcing yang berlebihan, bulu-bulu halus, dan lain-lain. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, mudah untuk mengira dia adalah manusia. Ada tamu di sini, aku akan memberimu sebatang dupa. Suara tetua kedua Malin terdengar dingin, dan tiba-tiba tubuhnya perlahan digeser, memperlihatkan 2 orang di belakangnya. Senior Yao Laogui, ini adik saya. Dia mengalami cedera serius dalam kompetisi.
Bisakah Anda memeriksanya? Xiao Yi tampak cemas, buru-buru berbalik untuk memperlihatkan sosok Xiao Yan, lalu berkata, "Jangan merepotkan, mari kita selesaikan urusanmu secepat mungkin." Aku juga lega. Xiao Yan bersandar pada Xiao Yi dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi. Kakak kedua, Yao Laogui adalah apoteker terkenal di kalangan elf api kita. Keahlian medisnya tak tertandingi di dunia, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan, kan? Hei, Xiao Yi menjawab. Lagi pula, meskipun para elf api bersifat tirani, mereka tetap memiliki visi pintu, jadi meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang menakutkan seperti itu, para elf api tidak akan mudah menjanjikan apapun. Hanya saja Xiao Yan adalah saudara keduanya. Saudara keduanya datang jauh-jauh untuk membantunya. Meskipun dia tidak bisa memberikan apapun kepada saudara keduanya, dia tidak bisa membiarkannya pulang dengan tangan kosong, kan? Xiao Yi, kau bergabung dengan saudara keduamu untuk mencelakai elf api kita. Sebelum percakapan antara Xiao Yan dan Xiao Yi berakhir, Yao Laogui berkata sambil tersenyum. Setelah suara Yao Laogui terdengar, Xiao Yi dan Xiao Yan menatap lelaki tua di hadapan mereka dengan takjub. Kekuatan jiwa dari alam Huayuan tingkat lanjut. Suara yang begitu lembut itu membuat tubuh Xiao Yan bergetar seperti tersengat listrik, terutama istana spiritual di dalam tubuhnya, yang benar-benar mengirimkan detak jantung dan getaran yang sangat hebat. Baiklah, cepatlah, kalau tidak aku akan khawatir, desak tetua kedua Malin. Masuklah, dua anak kecil yang menarik. Setelah itu, ruangan keempat dari pohon kehidupan kuno itu tertutup, dan semua orang juga terendam di dalamnya, tetapi akar pohon kehidupan kuno itu mengeluarkan jejak udara hitam yang merembes keluar. Saya khawatir jika tidak diatasi, akan ada bahaya yang mengerikan di sini. Cek, orang baik, meskipun kamu memiliki teknik binaraga yang brutal, jelas sekali kamu tidak takut mati. Daging dan darah di telapak tanganmu kabur, dan hanya tersisa 5 tulang dan jari. Jika kau bertahan lebih lama lagi, bahkan Daluo Jinxian pun tak bisa menyelamatkanmu. Begitu masuk ke rumah Yao Laogui, pria ini menurunkan Xiao Yan dan menatapnya dengan saksama, memandang Xiao Yan seolah-olah sedang mempelajari harta karun langka. Terutama Xiao Yan menggunakan telapak tangan cakar naganya. Senior, saat ini tubuhku kekurangan energi tempur, dan tubuhku penuh dengan bekas luka. Jika kau terus seperti ini, sudut bibir Xiao Yan tampak pucat, sepertinya tanpa disengaja. Aku akan memberimu pil pelunasan yang besar. Cairan penyembuhan. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan, Yao Laogui melemparkan pil berisi kekuatan dahsyat dari lemari obat di samping, dan memberikannya kepada Xiao Yan tanpa mempedulikan apakah akan ada efek samping lain. Robek saja. Melihat ini, Xiao Yan langsung mengenali bahwa pil-pil obat ini berada di tingkat terendah dari peringkat abadi ke-6, dan bahkan pil suci peringkat ke-8 pun tercampur di dalamnya. Dia segera duduk bersila dan bekerja keras untuk menyerap dan memurnikannya. Langkah ini membuat tetua kedua Malin menghela napas pelan. Sebenarnya hanya orang yang berani memberi makan, orang yang berani makan, dan orang lain. Saya khawatir tidak ada yang berani menelan dan menyerap kekuatan begitu banyak pil obat tingkat tinggi sekaligus seperti Xiao Yan. Pria ini, bernama Xiao Yan, mengalahkan Alice dan Qianqin dalam kompetisi dan membantu Xiao Yi mendapatkan gelar raja. Malin duduk di kursi kayu, memandang Yao Yao tua yang sedang mencari obat dan Xiao Yan yang sedang meminum pil obat, lalu berbicara dengan tenang. Jika kamu kalah, ya kamu akan kalah. Yao Laogui bergerak sendiri seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ngomong-ngomong, Qianqin masih memiliki kekuatan asal yang ditinggalkan oleh Raja Naga Badai Tamil, dan pada akhirnya, dia kalah dari orang ini. Tetua kedua Malin melanjutkan. Apa-apaan? Tunggu, Malin, jelaskan padaku. Hanya seorang pria yang belum mengalami reinkarnasi, bisa mengalahkan kedua putri mereka. Sesaat kemudian, Yao Laogui tersadar, dan langsung menatap Xiao Yan dengan mata tertutup dan tampak terkejut. Tepat, dan dia tidak hanya memiliki keberadaan api suci, tetapi juga memiliki aroma latihan yang dilakukan oleh Raja-Raja Suci. Jadi sekarang masalah yang melanda keluarga kita, saya khawatir mereka perlu bekerja sama untuk menyelesaikannya. Malin menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat senang dengan penampilan Yao Laogui. Tidak mungkin, Gulu. Yao Laogui tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya,
dan tubuhnya langsung membeku di udara, menatap Xiao Yan dengan tatapan yang sangat aneh. Apakah kamu merasa setakut saat melihat hantu jahat, atau malah sedikit bersemangat? Manfaatkan waktu ini, ceritakan semuanya tentang para elf api kita. Lagi pula, kita tidak punya banyak waktu, dan kita harus bergantung pada mereka berdua untuk hal selanjutnya. Sesaat kemudian, senyum di wajah Ma Lin langsung menghilang. Jelas sekali, ketika dia membicarakan masalah ini, bahkan dengan sekuat tenaga, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Tapi, hal semacam itu tidak bisa diatasi dengan kekuatan tingkat keempatmu. Bahkan jika mereka berdua memiliki dua api suci, kekuatan mereka terlalu lemah. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan mati. Yao Laogui menggelengkan kepalanya dan menolak. Mari kita bicara. Di antara para tokoh kuat yang telah bangkit di klan Elf Api, dengan kau dan aku sebagai yang terkuat dalam pertempuran, seharusnya ada harapan untuk bekerja sama dengan api suci mereka berdua. Kalau tidak, kau juga tahu bahwa begitu hal itu berhasil, semua tokoh kuat di Tanah Suci akan mundur dan para elf api kita akan, kata Ma Lin dengan ketakutan, dan cahaya dingin di matanya tampak penuh dengan niat membunuh, yang membuat aura di ruang ini bergejolak. Baiklah, kalian berdua, dengarkan baik-baik. Apakah Anda penasaran mengapa Tetua Agung tidak maju untuk memimpin? Karena para elf api saat ini telah menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Perang Dunia Pertama, para elf api kita, yang dipimpin oleh Dewi Yaoji, bekerja sama dengan Raja Suci klan Xiao dan lainnya untuk menghentikan Perang Dunia, dan kemudian kepala klan elf api kembali ke klan setelah sakit dan meninggal dunia. Berdasarkan pencapaian besar Sang Patriark, kami menguburnya di tengah sarang para elf agar generasi mendatang dapat menyembah dan berdoa. Sayang sekali kita meremehkan kekuatan klan jahat asing itu. Meskipun Sang Patriark telah meninggal, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul di tubuhnya. Kekuatan-kekuatan itu menggunakan cara-cara jahat untuk menghindari deteksi kita. Pikiran jahat berakar di sarang mereka. Suara Yao Laogui terdengar penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Namun, kekuatan besar Patriark para elf api seharusnya tidak. Setelah mendengar itu, Xiao Yan menundukkan kepalanya, seolah-olah pemandangan ini berada di luar kendalinya. Selama bertahun-tahun yang akan datang, para elf api lambat memiliki patriark baru karena mereka kekurangan tanda kebangsawanan patriark, tetapi banyak sekali tokoh kuat yang memasuki sarang elf untuk beristirahat tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan bahkan menggunakan teknik rahasia klan untuk memanggil, namun sia-sia. Tetua Agung harus memberi contoh dan menerobos masuk ke sarang elf sendirian, tetapi mendapati bahwa sarang elf telah dipenuhi asap, dan bahkan menemukan kekuatan jahat di dalam tubuh patriark, dan mengendalikan monster bermental jahat itu dengan kekuatannya sendiri, dan hanya membuat sarang elf tersebut. Banyak tokoh kuat yang lolos dari bencana. Namun karena hal ini, Tetua Agung juga terperangkap dalam sarang elf, menggunakan tubuhnya sebagai segel untuk menekan monster roh jahat, tetapi dia sendiri berada dalam dilema, lanjut Ma Lin. Kekuatan macam apa yang dimiliki Tetua Agung? Xiao Yi terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, kekuatan Tetua Agung telah mencapai puncak dari tingkatan reinkarnasi 4 kali lipat. Yao Laogui menjawab, suaranya juga penuh keseriusan. Puncak reinkarnasi. Xiao Yi merasa bingung. Pembagian kekuatan pada tingkat reinkarnasi hanya dapat diketahui jika Anda mencapai tingkat reinkarnasi. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Pembagian tingkat reinkarnasi, setiap tingkatnya adalah tingkat reinkarnasi semu, tingkat reinkarnasi, dan puncak tingkat reinkarnasi. Perbedaan antara setiap tingkat tampaknya sangat kecil, tetapi kesenjangannya dapat dikatakan sangat besar. Menurut manusia normal, 3 tingkat reinkarnasi semu tingkat pertama sama dengan 1 tingkat reinkarnasi tingkat pertama sama dengan sepertiga dari puncak tingkat reinkarnasi tingkat pertama. Ini adalah pembagian paling dasar, terlepas dari faktor lain seperti kekuatan, ki bertarung, keterampilan bertarung, dan lain-lain, tetapi peringkat reinkarnasi dapat melompati sistem ini kecuali untuk sejumlah kecil ahli yang sangat kuat, dan sebagian besar ahli lainnya hanya dapat mengikuti. Yao Lao si hantu menjelaskan kepada Xiao Yi dan keduanya seperti seorang guru. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jadi, yang disebut reinkarnasi itu memiliki banyak tingkatan. Xiao Yi dan Xiao Yan berkata dengan lega secara bersamaan.
Tingkat reinkarnasi bukan hanya kendali mutlak atas kekuatan diri sendiri, tetapi juga persepsi tentang reinkarnasi diri sendiri dalam beberapa kehidupan. Ini mendalam dan misterius tentang hukum langit dan bumi, serta persepsi dan partisipasi makhluk di dunia yang luas. Tetua kedua Malin berkata, jelas sekali, kekuatan reinkarnasi tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Ngomong-ngomong, jika kali ini hal-hal yang telah merepotkan para elf api kita perlu masuk jauh ke dalam sarang elf, seberapa kuatkah kedua tetua itu? Ini adalah isu yang paling dikhawatirkan saat ini. Aku adalah reinkarnasi tingkat 4, penyerang utama, dan Yao Lao Gui adalah reinkarnasi tingkat 3 dengan kekuatan puncak, terutama mengkultivasi jiwa obat. Kali ini kami akan membawa kalian berdua ke sarang elf, berharap dapat menggunakan api suci pada kalian berdua. Api itu akan membantu kami menyelesaikan sepenuhnya masalah yang melanda elf kami. Kalau begitu, akan ada cukup waktu bagimu untuk dikanonisasi. Keduanya saling memandang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dua senior, segel reinkarnasi di tengah alis Xiaoyi juga berakar di sarang elf. Dan, api suci. Saat semua orang sedang berbicara, Xiaoyan juga menjawab dengan lancar seperti sebelumnya, lalu berdiri dan bertanya. Memang ada api suci di sarang elf, tetapi api suci itu telah menghabiskan sebagian besar asalnya pada Perang Dunia Pertama. Sekarang setelah kita melewati tempat monster roh jahat itu, sulit bagi kita untuk mengatakan bagaimana situasinya. Aku khawatir kau harus masuk ke dalamnya dan menghadapi monster roh jahat itu. Ketika Xiaoyan menanyakan hal ini, tetua kedua Malin dan Yao Lao Gui menunjukkan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajah mereka. Meskipun api suci sangat berharga, dibandingkan dengan sarang elf api raksasa, yang terakhir ini jelas jauh lebih penting. Saudara laki-laki kedua, Xiaoyi tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi tetap diam di samping Xiaoyan. Seorang ahli tingkat reinkarnasi 4 kali dan ahli tingkat reinkarnasi 3 kali lipat sama-sama merepotkan, dan bahkan kekuatan puncak tingkat 4 dari tetua agung hanya dapat bereinkarnasi sebagai segel, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan monster pikiran jahat ini tak terukur. Xiaoyi sudah sangat puas karena dia mampu mengambil risiko seperti itu untuk mengklaim status raja berikutnya untuk dirinya sendiri. Xiaoyi sombong dan angkuh, jadi wajar saja dia tidak akan berinisiatif bertanya kepada Xiaoyan, dan situasi saat ini memang tidak optimis. Kau bisa mencobanya. Lagi pula, sebagai penguasa api suci, adalah tugas kita untuk melenyapkan kekuatan jahat. Dan apapun yang terjadi, ada dua orang senior yang duduk di sini. Xiaoyan tersenyum dan menatap kedua senior itu, maksudnya sangat jelas. Aku benar-benar tidak melihatmu salah. Xiaoyi, kakakmu sudah punya banyak teman. Jika teman kecil Xiaoyan membantu kita meringankan bencana ini dalam perjalanan ini, seluruh keluarga peri api bersedia membentuk aliansi dengan wilayah api tak berujung selamanya. Tetua kedua Malin sedikit terbewilderet karena ambisi Xiaoyan yang tinggi, dan setelah beberapa saat, dia menatap Xiaoyan dengan kekaguman di matanya. Xiaoyan mampu mengalahkan kedua putri itu dengan kekuatan reinkarnasi tingkat pertama. Bakat dan kekuatannya memang mengerikan, tetapi para tetua dan monster bermental jahat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putri-putri yang telah lama menduduki posisi tinggi seperti dia. Baik dari segi kekuatan fisik maupun ketepatan metode serangan, mereka jauh lebih unggul daripada kedua putri tersebut. Sayang sekali, meskipun tetua kedua Malin mengirim seseorang untuk menanyakan detail tentang Xiaoyan, dia tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah anggota keluarga Xiao. Jika tidak, situasinya akan berbeda sekarang. Sekarang kamu sudah siap, ayo kita pergi. Xiaoyan berkata dengan penuh semangat, dengan kilatan cahaya terang di matanya. Kalian berdua terlalu lemah, kami khawatir, jadi sebelum masuk, kami perlu melakukan beberapa persiapan. Tetua kedua Malin tiba-tiba menatap Yao Lao Gui yang berada di sampingnya, dengan tatapan main-main yang terpancar di matanya. Wajah Yao Lao Gui tiba-tiba bergetar, lalu matanya terus berputar, dan ada tanda-tanda ingin pergi dalam sekejap mata. Jam berapa sekarang? Apakah Anda masih ibu mertua? Tetua kedua Malin mengatakan bahwa dia dengan kejam membentak Yao Lao Gaidao di depan kedua junior tersebut. Kau tahu bahwa kau sedang memerasiku. Yao Lao Gui begitu terbuai oleh tetua kedua Malin sehingga ia mengerucutkan bibirnya karena tidak puas, dan dengan enggan mengeluarkan dua kotak batu indah dari belakang meja. Oh, apa ini?
Ketika melihat kedua kotak batu itu, kekuatan elf dalam diri Xiao Yi tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah dia sangat ingin melahap isi kotak-kotak batu tersebut. Ini adalah benih elf. Benih ini dapat memberi kalian berdua kekuatan tingkat reinkarnasi sementara. Meskipun durasinya tidak lama, itu cukup untuk memberi kalian daya tahan selama operasi ini. Yao Laogui menatap kotak batu itu dan berkata dengan ekspresi sedih. Hehe, senior, bagus sekali. Xiao Yi tiba-tiba menatap Yao Laogui dengan senyum di wajahnya, yang membuat pria itu merasa tidak enak. Cut, benda ini hanya bisa dipadatkan oleh para ahli reinkarnasi yang mengonsumsi sumber energi elf. Siapa yang mau menghabiskan sumber energi untuk mendapatkan benda ini? Yao Laogui memutar matanya. Sekarang kamu sudah siap, ayo kita pergi. Masalah ini adalah rahasia terbesar para elf api kami. Tetua kedua Malin memandang keduanya dan mendesak mereka segera pergi. Xiao Yi dan Xiao Yan sendirian menyingkirkan sebuah kotak batu, dan segera, di bawah bimbingan kedua senior, mereka berempat diam-diam menuju rumah kayu di puncak pohon kehidupan kuno. Rumah kayu itu cukup kecil dan terlihat sangat sederhana, tetapi seluruh ruangannya dipenuhi dengan suasana luas yang kental. Sebuah negeri kuno. Pada saat ini, cincin Kaisar Yan, yang telah lama terdiam di dalam tubuh Xiao Yan, juga diam-diam menjadi gelisah. Perasaan itu sama besarnya dengan keinginan untuk bertemu kembali dengan kekasihnya yang telah lama hilang. Di rumah kayu lantai atas pohon kehidupan kuno, tidak ada yang mewah, hanya sebuah pintu cahaya misterius yang berdiri di tengahnya. Segel roh, merusak. Di dalam rumah kayu pertama pohon kehidupan kuno, yang dikelilingi oleh tepi formasi kuno di tengahnya, tetua kedua Marlin bergerak, dan nyala api coklat membawa aura kuno dan menyapu keluar, seketika mengalir ke pintu cahaya kuno di antaranya. Wong berdengung. Pintu cahaya itu seperti formasi yang melepaskan sentuhan fluktuasi kuno, dengan mudah membungkus keempat tubuh, mengalir ke dalamnya, dan menuju ke sarang elf. Rumah kayu di lantai atas pohon kehidupan kuno itu adalah lorong ruang angkasa, dan keempat orang itu melewatinya menuju sarang elf, tetapi itu baru ke-10 kalinya. Apakah ini sarang peri? Setelah mengatur napas, keempatnya memasuki sarang elf, dan memandang kehampaan istimewa ini, Xiao Yan ragu-ragu. Ini adalah hutan. Dalam persiapannya, ini adalah kombinasi antara hutan dan altar. Hutan ini berbentuk seperti sarang burung, dan terdapat suasana misterius yang tak terhitung jumlahnya di luar sarang-sarang besar dan kecil tersebut. Menatap ke kejauhan, ia samar-samar menyapu hutan belantara yang megah ini. Gelombang kekuatan yang sangat tirani dan menakutkan terpancar dari hutan belantara itu. Jelas, para elf api mampu bertahan di dunia ribuan besar. Masuk akal, lagi pula, napas yang terkandung dalam puluhan sarang, besar dan kecil, sebenarnya semuanya adalah reinkarnasi. Formasi mengerikan semacam ini sudah cukup untuk membuat banyak pasukan hanya mendongak ke atas. Namun, dalam adegan ini, kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam menyadari bahwa jauh di tengah hutan, terdapat sebuah gua besar yang telah runtuh. Semua iblis berusaha melahap semua energi di sana. Di dalam hutan, terdapat seberkas cahaya di luar sarang, dan dari waktu ke waktu terdengar suara dengungan energi, tetapi bagaimanapun juga, tampaknya sulit untuk pergi setelah memasuki tempat ini. Meskipun monster roh jahat itu berhasil dihentikan oleh para tetua, kekuatan jahat itu sulit menembus, tetapi sarang elf menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar, yang juga membuat kami sangat ingin memusnahkan monster roh jahat itu. Lagi pula, di antara banyak tempat kuat yang bersembunyi di sarang elf, semuanya adalah andalan para elf api kami. Meskipun sarang itu dapat melindungi mereka dari monster jahat, begitu sesepuh mengalami kecelakaan, fondasi abadi para elf api kita akan hancur dalam sekejap. Tetua kedua Malin menatap wajah bingung Xiao Yan dan menjelaskan dengan ekspresi yang sangat serius. Ayo, kita jalan duluan. Yao Laogui melepaskan kekuatan jiwanya, selalu waspada terhadap kekuatan mengerikan di sekitarnya. Ini, patung Dewi Yaoji. Tidak lama kemudian, mereka berempat sampai di lapangan luas di tengah sarang elf. Xiao Yi memandang patung batu di kejauhan dan tak kuasa menahan geramannya. Bahkan saat ia memandanginya, tanda reinkarnasi di antara alisnya memancarkan aura yang sangat panas dan mudah meledak. Tunggu, maksudnya, api suci. Setelah mendengar suara Xiao Yi yang terkejut, Xiao Yan pun takjub ketika melihat mata batu patung Yaoji.
Di atas patung Yaoji, di mata batunya, sekelompok api ungu berkobar riang seperti peri yang lahir dari alam. Aura itu tak diragukan lagi adalah api suci. Pria tua yang pendiam dan bermata tertutup di depan patung Yaoji itu pastilah yang disebut Tetua Agung, kan? Adapun peti mati emas yang mulia itu, saya khawatir itu milik Patriark Elf sebelumnya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya, tetapi melihat seorang wanita parubaya dengan wajah anggun, tubuhnya terbungkus dalam dua kelompok napas, duduk bersila dengan tenang. Wanita ini mengenakan gaun abu-abu, dan roknya bahkan dihiasi dengan benang emas api coklat yang tak terhitung jumlahnya. Di kulit yang tampak jelas dan jari-jari yang pucat, pola api yang indah bermekaran dengan paksaan yang mencekik dan tirani. Hanya saja, di hadapannya, sebuah peti mati emas berdiri dengan tenang. Terdapat banyak garis gelap pada cahaya keemasan itu. Kekuatan jahat itu jelas ditransmisikan dari peti mati emas tersebut. Tetua, Eliza. Mata indah tetua kedua Malin dipenuhi dengan tatapan yang sangat serius, dan dia berkata, dalam keluarga elf, asal-usul nama dapat diwarisi dari keluarga kerajaan ayah, atau dapat dipilih untuk dipelajari dari manusia, sehingga nama tersebut memiliki dua bentuk bunyi. Xiaoyi menjelaskan dengan suara berat, mundurlah sedikit, di sini ada area seluas 100 meter yang dikelilingi oleh formasi Tetua Agung, untuk mencegah kekuatan monster roh jahat meluap dan menyebar. Saat keduanya sedang berbicara, Yao Laogui, yang memiliki indera penciuman yang tajam, mengulurkan tangan untuk menghentikan ketiganya, dan suaranya menjadi aneh. Oke, mendengar suara Yao Laogui, mereka bertiga mundur bersamaan. Bagaimanapun, saat ini, tidak boleh ada kesalahan, jika tidak, kesempatan terakhir akan sia-sia. Wow, pada saat yang sama, tampaknya hal itu dipengaruhi oleh napas keempat orang tersebut. Di dalam area yang luas, di atas tubuh Tetua Agung, kelopak matanya tertutup rapat, dan lingkaran cahaya hitam muncul di kelopak mata kiri. Wong berdengung. Ketika awan aura hitam itu muncul, tubuh Xiaoyan dan Xiaoyi bergetar tak terkendali, tekanan besar ratusan ribu kilogram menekan aura mereka dan menjadi kacau. Puff! Melihat pemandangan ini, tetua kedua Malin melambaikan tangannya dengan santai, dan api coklat yang menyilaukan melilit keduanya sekaligus, dan barulah situasi keduanya terselesaikan. Sangat kuat, Xiaoyi dan Xiaoyan saling pandang, dan seketika itu juga api ungu dan api kuning muncul di permukaan tubuh mereka, dan kotak batu berisi benih elf itu pun saling berpegangan erat. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Setelah terdiam cukup lama, Xiaoyan bertanya dengan mengerutkan kening. Nantinya, kita akan bergabung untuk membangkitkan monster roh jahat ini bersama-sama melalui kekuatan formasi, tetapi kita tidak bisa menjagamu saat itu. Api suci itu tidak boleh diperlihatkan terlalu cepat, kalau tidak, orang ini akan lari ketakutan. Setelah kita berhasil, kau akan meminjamkan api suci itu kepada kami dan biarkan kami melancarkan serangan mematikan. Keduanya saling memandang. Ada makna hikmat yang sangat jarang terdengar dalam suara mereka. Oke. Ayo kita lakukan. Suara itu mereda, dan suhu di sarang elf ini tiba-tiba naik drastis. Tubuh tetua kedua Malin dan Yao Laogui terangkat bersamaan, dan fluktuasi kuno dan luas itu miring seperti gelombang pasang. Api Yaoji. Di tubuh tetua kedua Malin, api ungu seperti harta karun kristal muncul. Meskipun kekuatan api tersebut tidak sekuat api ungu dalam segel reinkarnasi Xiaoyi, ia juga memiliki semangat api suci. Kekuatan reinkarnasinya yang menakutkan memiliki aura ilahi yang dapat memurnikan segala sesuatu. Api jiwa. Yao Laogui meraung, kobaran api biru di dadanya, seperti inti dingin yang telah terdiam selama 10.000 tahun, mekar sendirian. Begitu dilepaskan, Xiaoyan dan Xiaoyi, yang bersembunyi dalam kegelapan, bergetar hebat dan langsung membeku. Sungguh paksaan yang mengerikan. Xiaoyan dan keduanya sempat merasa takut. Jika fluktuasi tingkat pertempuran ini terpengaruh sedikit saja, mereka berdua mungkin akan langsung lenyap dalam sekejap. Saat menyaksikan kedua serangan itu terjadi, sudut mata Eliza, yang selalu tenang, perlahan tersentuh. Seperti seorang ratu kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun, dia akan segera bangun, dan dia akan melampiaskan amarahnya. Ledakan, kobaran api ungu dan biru yang menyengat, bagaikan dua pedang berapi yang mampu membuka dunia, berdiri megah di hadapan mereka berdua. Serangan yang sangat dahsyat. Xiaoyi dan Xiaoyan bersembunyi di balik pohon kuno.
Saat mata mereka tertuju pada tubuh mereka, jurang di bawah kaki mereka tiba-tiba berputar. Terasa berat, kekuatan formasi Tetua Agung tidak bisa diremehkan, kata Xiao Yi. Formasi semacam ini mungkin merupakan hasil pemadatan dari ratusan ribu pola formasi. Meskipun bukan teknik ahli formasi pertempuran, dan hanya ditampilkan melalui gulungan formasi ini sangat menakutkan. Tatapan mata Xiao Yan menjadi sangat dingin. Ayo kita lakukan. Serangan dahsyat yang dipadatkan oleh dua kobaran api itu menerjang seperti guntur yang mengamuk dan berlangsung selama 9 hari, dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, langsung menghantam tepi formasi tersebut. Pada saat itu, formasi tersebut begitu provokatif, dan aura aneh yang tak berujung menyebar. Kekuatan-kekuatan itu seperti transparan dan ilusi, menyebar hingga ratusan meter, menyelimuti patung Yaoji dan posisi Tetua Agung, tetapi serangan kedua api itu jatuh, namun tidak ada riak energi yang tersisa. Terdengar suara dengung di formasi transparan semula, dan energi abu-abu menyebar tanpa peringatan. Itu seperti sumber kehancuran yang mengikis segala sesuatu. Kemanapun ia pergi, yang tersisa hanyalah abu, bahkan api yang terlibat dalam dua kekuatan reinkarnasi meredup dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat. Retakan. Dalam sekejap mata, kedua nyala api itu tidak menimbulkan gangguan apapun, dan ditelan oleh lahan tandus berwarna abu-abu. Di seluruh kehampaan yang luas itu, satu demi satu sumber kegelapan kelabu yang sunyi terbentang, dan semburan raungannya tampak mengejutkan. Tiba-tiba, di atas peti mati emas, seberkas cahaya hitam pekat tiba-tiba mengembun keluar, dan segera melesat keluar dari atas peti mati emas dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang, mencoba menerobos belenggu formasi dan melarikan diri dari sini. Wow, untuk beberapa saat, seluruh ruang sarang diselimuti oleh formasi tersebut, angin bertiup, dan banyak sekali binatang buas dari zaman purba meraung dan menggema di dalam sarang. Kekuatan dari sampah. Melihat bahwa serangan gabungan kedua pria itu benar-benar ditelan oleh energi abu-abu ini, keduanya menjelaskan tanpa ragu dan mengatakan bahwa tubuh mereka berada beberapa meter dari tepi formasi. Bahkan ketika dia melihat bahwa pilar hitam aneh itu benar-benar dihancurkan oleh formasi ini, prasasti inti gerakan ilahi di tubuh Xiao Yan menjadi bergejolak. Yang sebenarnya menjadi masalah adalah makhluk ilahi kuno, makhluk tak tertandingi yang setara dengan 3 dewa, dan kekuatannya telah memasuki alam sumber, bagaimana mungkin? Tetua kedua Malin menatap pemandangan di depannya dengan mata indahnya, dia tidak percaya. Sebagai tetua kedua, dia sangat menyadari kekuatan mengerikan dari formasi di depannya, tetapi menurut catatan di klan, tampaknya formasi ini belum pernah memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Inilah kekuatan formasi ini. Kekuatan formasi ini tidak buruk. Menurutku, aku khawatir ketika Tetua Agung menggunakannya, dia pasti sengaja menambahkan jejak asal-usul binatang buas purba yang terpencil. Kekuatan formasi ini lebih kuat daripada formasi sebelumnya. Wei terlalu mendominasi. Xiao Yan buru-buru meneriakkan suaranya dan meminta keduanya untuk melakukan banyak pertahanan. Mungkinkah ini formasi yang ditinggalkan oleh Dewi Yaoji, formasi kuno dari hutan belantara? Yao Laogui tidak menyerang secara gegabah, tetapi terus mengamati ruang di bawah, pada bilah-bilah kayu di tepi sarang, di mana terdapat bayangan binatang buas yang samar. Tampaknya tanah ini dipenuhi dengan warna abu-abu mati yang langka, dan warna abu-abu mati yang aneh ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Namun dengan cara yang sama, dengan adanya kekuatan formasi tersebut, aura jahat itu tidak dapat sepenuhnya meninggalkan tempat ini. Tidak. Formasi ini harus dibentuk oleh Tetua Agung untuk mencegah monster roh jahat meninggalkan tempat ini secara sembarangan dan membahayakan para elfku. Terlepas dari siapa musuhnya atau saya, begitu tembakan dilepaskan, itu akan menghentikan penyerang. Namun untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, kita hanya bisa membongkar formasinya terlebih dahulu. Keduanya menggelengkan kepala, dan untuk sementara mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit itu. Dua senior, kekuatan formasi dapat dihancurkan tanpa kekerasan fisik. Itu berbeda dengan kekuatan jiwa, jadi izinkan saya mencobanya. Tepat ketika keduanya tampak serius, kekuatan reinkarnasi dalam tubuh mereka mencapai batasnya, dan ketika mereka hendak menekan formasi itu dengan kekuatan kasar, Xiao Yan melangkah maju dan menghampiri mereka berdua. Seorang ahli formasi pertempuran, namun, kemampuan pola formasi Anda hanya sekitar 100.000.
Formasi sumber kuno yang terlantar ini memiliki keberadaan yang menakutkan dengan 200.000 hingga 300.000 pola. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggungnya. Melihat sosok Xiao Yan yang berani, tetua kedua Malin sangat senang, tetapi setelah memikirkannya, langkah seperti itu sangat tidak pantas, jadi dia ragu-ragu. Jangan khawatir, aku percaya pada orang ini. Anda mengendalikan dan menguraikan formasi ini, dan kami akan membagikan sisa kekuatannya untuk Anda, tetapi ingat, jangan memaksakannya. Kekuatan pola berbeda dengan kekuatan jiwa. Begitu pola itu hancur, aku khawatir tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Dan kekuatan formasi kuno yang terpencil ini memang dahsyat. Begitu terkontaminasi, saya khawatir bahkan kita pun akan sangat khawatir. Anda harus berhati-hati. Yao Laogui berkata dengan ekspresi serius, tidak boleh ada lelucon saat ini. Oke, Xiao Yan langsung setuju, dan ia sangat gembira. Saya khawatir karena saya tidak memiliki tingkat pemahaman seperti ini, tetapi saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Wong berdengung. Xiao Yan memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya dan pil Nigong bekerja bersama, dan kekuatan spiritual yang agung muncul seperti sungai, dengan mudah melilit di sekitar tepi formasi. Apakah ini benar-benar bermanfaat? Untuk mencegah monster roh jahat melarikan diri, tetua kedua Malin dan Yao Laogui bekerja sama untuk menyegel sarang di Zaidu, dan barusan menatap Xiao Yan dengan saksama. Ayo, hadapi. Ketika kekuatan pola susunan mencapai batasnya, mata Xiao Yan berkilat dengan kegilaan yang jarang terlihat, dan dia segera mengendalikan kekuatan ini dan melangkah ke dalam jangkauan formasi kuno yang terbengkalai. Puff! Di bawah pengaruh kekuatan ahli formasi tempur Xiao Yan, kekuatan di seluruh sarang seketika mereda, seolah-olah ruang dan waktu telah berhenti. Di tengah keheningan yang sangat dingin itu, semua orang melihat bahwa sumber kegelapan abu-abu yang sangat menakutkan itu perlahan disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Yan di bawah kendali Xiao Yan. Dia menyerap kekuatan gurun. Tidak bisakah kau menemukan kematian? Pada saat itu, ekspresi tenang Raoyi Yao Laogui tak kuasa menahan raungan. Huhu, mari kita penuhi harapan, acara utamanya akan segera dimulai. Xiao Yan membuka matanya, dan kedua tetua itu dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kehancuran kuno yang tak terlihat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Aura semacam itu benar-benar membuat mereka berdua merasakan debaran jantung yang sudah lama hilang. Pada saat yang sama, hutan lebat, pepohonan, bahkan tanah dan bebatuan di seluruh sarang berubah menjadi kusam dan menjadi abu dengan penampilan yang busuk dan layu.